Dalam perjalanan jejak kali ini, kita berada di Desa Parangharjo, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Menurut cerita masyarakat setempat, dulunya tempat ini adalah tempat peperangan Puputan Bayu yang menghabiskan banyak korban dari para pejuang-pejuang dari tanah Belambangan dan juga para musuh dari Belanda. Perang Puputan Bayu ini yang pernah dipimpin langsung Rempak Jokopati dan Sayuwiwit pada tahun 1771 sampai dengan 1774. Dan di sini pernah banyak ditemukan benda-benda pusaka seperti tombak, keris, dan juga panah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jawa Kawitan Channel. Rahayu, rahayu, rahayu saking dumadi. Halo, kali ini kita masih berada di daerah kawasan Songgon ya Mas ya? Songgon. Yang tepatnya di mana ini Mas? Ini masuk desanya kemungkinan Parangharjo, Bu. Tepatnya di Songgon. Iya. Kita langsung diantarin langsung dengan Mas Agung sebagai penggiat sejarah di Banyuwangi. Kita melihat secara langsung ini di sini ada sebuah makam-makam kuno yang banyak sekali Mas ya. Iya. Banyak sekali. Kalau menurut cerita dari sisi sejarahnya itu seperti apa itu Mas? Makam. Jadi begini, diceritakan dalam sejarah itu, jadi pada tahun 1771 sampai 1774 itu terjadi perlawanan rakyat Belambangan melawan Belanda. Rakyat Belambangan itu pertahanannya di Hutan Bayu, di bawah pimpinan Rempak Jokopati, melawan Belanda yang mendirikan benteng di Lateng. Oh, yang di Lateng ya? Ini. Pertempurannya di Tegal Prangan. Masyarakat sekitar itu mengatakan bahwa Tegal Prangan itu ya di sini. Di sini. Ya. Cuma letak persisnya di mana perangnya kami kurang tahu. Cuman beberapa sejarawan ya itu banyak sekali menemukan benda-benda pusaka, keris, tombak, dan mata panah di daerah sini sampai daerah sumur sana. Jadi sama masyarakat sekitar di sini dipercaya sebagai Tegal Prangan, tempat terjadinya perang Bayu yang dipimpin Rempak Jokopati dan Sayuwiwit pada tahun 1771-1774. Tempat sendiri ini adalah makam kuno. Saya tanya kepada masyarakat sekitar bahwa dulu tempat ini banyak padang ilalang tinggi dan tidak ada yang berani datang ke sini walaupun tengah hari, karena sangat menakutkan, angker itu. Jadi anak-anak orang-orang tua di sini yang dulu masih kanak-kanak, ketika main di sini kadang-kala temukan anak-anak kecil tuh Mas, mobil itu ya, ada kesambut banyak. Bahkan yang mengerjakan ini, tanggul ini, ya itu sempat dilempar ke sana karena tidak perlu di sini. Kemudian dari segi perjalanan kami dalam sejarah ya, itu makam kuno itu selain ditandai dengan dua pohon kamboja yang agak serong barat ke timur ini, itu tidak pakai batu nisan ya, tapi menggunakan batu kali. Jadi batu-batu dibikin melingkar. Nah di sini tuh banyak makam dengan batu melingkar dan ditandai dengan pohon kamboja yang tidak lurus utara selatan, tapi agak arah sini. Dan dipisah dengan sungai ini itu ada makam baru Mas. Nah, makam baru tuh murni batu nisan, tidak ada kambojanya. Kalau di sini kamboja yang tidak lurus utara selatan, terus tidak pakai batu nisan, tetapi pakai batu-batu yang ditatam seperti melingkar. Itu makam kuno. Ini dari dari Hutan Bayu sendiri ini jauh nggak Mas ini dari sini ke Hutan Bayunya? Menurut penuturan Mbak Raden yang dulu pernah tinggal di sana kemarin, jadi Songgon itu di baratnya itu sudah Bayu, hutan. Jadi kalau dari sini ke Hutan Bayu menurut penuturan Mbak Raden itu ya dekat sekali Mas, kurang lebih sekitar 2 kiloan atau 1 kiloan. Dan Lateng pun ini tempat di dalam ini juga dekat ya, dekat. Kalau jalan sekarang kan agak nyimpang gini ya, tapi kalau dari lurus ini dekat. Di sana ada desa Wiyayu, desa Bedewa, itu desa-desa kuno yang tertera di zaman perang Bayu. Kalau selama ini kalau di sini
di daerah Prangan ya Mas ya. Prangan sendiri ini banyak nggak Mas yang mungkin dari daerah yang lain Mas? Mungkin dari bukan hanya makam-makam kuno ini, ada makam lagi yang mungkin ada sejarah yang mungkin belum teresok atau apa gitu. Jadi begini, area sini sampai di Desa Sumur itu banyak ditemukan sumur-sumur yang sangat dalam, jadi galah gitu ya, bambu yang panjang itu masih masuk Mas. Itu ada Mas ya. Kemudian banyak ditemukan benda-benda pusaka, baik dari segi spiritual, fotonya katanya masih nancap di pohon-pohon dan ditarik banyak sekali, juga dari sisi penggalian. Diceritakan bahwa di sejarah itu pasukan Belanda termasuk pimpinan pasukan yang bernama Van Scar itu ketika menyerang pertahanan Bayu, dia terperosok ke dalam lubang-lubang yang diisi oleh sungga-sungga. Sungga-sungga itu kayak tombak-tombak itu. Oh gitu ya. Jadi ketika dia jatuh, dengan kudanya kan mati, dan dia pun juga mati di sana, dihabis sama para pejuang belambangan. Nah, kemungkinan di desa sebelah yang dinamakan Desa Sumur itu dinamakan sumur karena memang banyak sumur-sumur atau sungga-sungga tadi. Itu jebakan tadi. Jebakan ya. Seperti itu. Jauh nggak dari sini Mas? Kurang lebih 1 kiloan. 1 kiloan ya. Dari sisi tempatnya ini udah kelihatan banget ya Mas ya. Iya. Dari apa kayak bukit-bukit lain dengan kita ke arah sana agak seger di sini hawanya kan. Kemudian di sini memang banyak bukit-bukit, banyak sungai. Ini juga kita udah ngerasain ini dari sisi ininya juga. Pokoknya sudah nggak enak. Kita keluar sana aja itu sudah beda. Iya. Ya itu mungkin bisa menjelaskan Mas dari apa namanya itu dari Desa Prangan sendiri ini mungkin dari sisi pahlawan yang pernah di sini. Ya. Ini siapa aja Mas? Jadi gini, diceritakan bahwa pada 1771 itu ya, jadi Rempek Jokopati itu apa istilahnya merangkul masyarakat ya Belambangan untuk bersatu melawan Belanda. Nah, pada itu Rempek Jokopati diceritakan sebelum dia itu akan berperang, dia pulang dulu ke rumah ibunya yang berada di Pakis. Pakis dekat dengan sini. Dekat juga ya sini ya. Orang setengah kilo. Pakis dekat di sini. Kemudian pada jalan pertempuran Rempek Jokopati itu gugur Mas karena melawan Adipati Alpalap dari Madura. Dia digantikan oleh Mas Ayu Wiwit atau terkenal dengan Sayu Wiwit dan Joko Loro. Jadi diceritakan setelah perang dari sini, Sayu Wiwit itu pulang ke Bayu dengan menyusuri sungai, mundur, beristirahat di Singoteleng. Ke Singoteleng ke Bayu itu memang ada sungai besar. Jadi dikelop-kelopkan tuh masuk semua. Di sini ada sungai besar memang. Nah, di sana sampai ke Bayu. Jadi yang di sini tokoh-tokohnya itu adalah pertama Rempek Jokopati sebagai panglimanya, yang makamnya ada di Macan Putih, di Kertosari tepatnya. Kemudian digantikan oleh Sayu Wiwit dan Joko Loro. Pada yang takon itu tadi, pada tahun 1774 perang Bayu telah berhasil dikalahkan setelah Temu Guru di bumi hanguskan. Kemudian perang Bayu habis, tetapi masih perlawanan Prabu Belambangan masih terjadi di mana-mana, termasuk di daerah Banyuwangi Selatan, Nusa Barong dan sebagainya, sampai tahun 1816 Belanda baru benar-benar nyaman tidak diteror oleh orang-orang Belambangan dan bisa menguasai Belambangan sampai terjadinya kota Banyuwangi. Mungkin kita bisa lihat ya dengan kondisi tempatnya ini. Kalau dari kawasan sana itu kan udah kelihatan banget dari perbukitan. Sana tuh Bayu. Yang kelihatan di sana juga apa kayak hutan-hutan ya Mas ya, dari bukit-bukit Bayu. Dan ini desa-desa, di sana ada desa Cirebon, ada desa dekat Temu Guru. Jadi diceritakan Bayu kenapa kuat karena dia mendapat logistik dari Temu Guru gudang beras. Tapi Bayu hancur karena Temu Guru di bumi hanguskan dulu dengan Belanda, dibakar semua gudang berasnya. Akhirnya kelaparan di Bayu. Kelaparan ditumpas. Berapa ini Mas? Berapa desa kuno yang ada di daerah Songgol sendiri? Mungkin kawasan-kawasan ini aja dulu. Sekarang kalau berapanya saya kurang tahu persis, cuman masih banyak di sini. Dan kebanyakan desa-desa kuno ini menjadi dusun. Oh gitu ya. Jadi seperti tayangan sebelumnya. Jadi desa-desa kuno ini itu dengan Belanda wilayahnya dirubah lagi, dipersempit
dan namanya menjadi dusun. Kemudian diganti dengan desa baru, di-drop orang-orang Jawa dari Jawa Tengah dan dari Madura untuk mengisi desa-desa yang kosong ini, dan namanya biasanya ada sari-sarinya itu. Oh, gitu ya. Sari. Oh, itu baru ya? Ya, baru ya? mungkin adalah baru yang dibangun oleh Belanda untuk ini agar tidak persatuannya orang Belanda terpecah-pecah sudah. Oh gitu ya. Agar tidak ada perlawanan lagi. Makasih banyak Mas Anggi udah bisa menjelaskan sedikit tentang sejarah yang ada di Tanah Blambangan ya, Tanah Blambangan ini. Nanti kita akan mengekspos lagi mungkin sejarah-sejarah yang ada di Blambangan, nggak cuma di daerah Songgon sendiri, tapi banyak sekali yang ada di daerah Blambangan itu yang masih belum terekspos ya Mas ya. Siapa tahu nanti kita mendapatkan sesuatu di setiap perjalanan kita untuk mencari jejak-jejak pejuang-pejuang yang dulu. Semoga nanti kita bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat juga bagi untuk kita semua. Terima kasih. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.